Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di channel saya yang masih mau berbagi pengalaman pengobatan gangguan kelenjar tiroid berdasarkan pengalaman saya sendiri. Nah, dan saya sendiri yaitu penderita kanker tiroid varian folikuler. Nah, jadi saya ulas kembali ya, kelenjar tiroid itu adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui atau di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. Nah, dan kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuat protein, mengatur metabolisme tubuh, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Ya, jadi gitu teman-teman ya, fungsi kelenjar tiroid itu memang untuk mengatur metabolisme tubuh dan sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Jadi memang mempunyai peran besar dalam kinerja metabolisme tubuh kita. Nah, kelenjar tiroid itu membutuhkan yodium sebagai bahan dasar untuk membuat hormon tiroid. Nah, itu kenapa kadang kalau kita yang terdeteksi gangguan kelenjar tiroid itu memang berkaitan dengan apa sih, kebanyakan seringnya itu kekurangan yodium atau yang mungkin sering disebut kita yaitu gondok, yang memang benjolannya benjolan gondok gitu kan memang. Nah, terus yaitu adapun faktor resiko kanker tiroid yaitu sering atau pernah terpapar radiasi tinggi. Nah, kemungkinan kita pernah memasuki mungkin radiasi yang dari kedokteran nuklir itu mungkin kita pernah terpapar dari situ, cuman kita tidak menyadari. Nah, terus sama riwayat keluarga dengan kanker tiroid. Nah, sebenarnya sendiri saya tidak ada riwayat kanker tiroid, cuma hanya riwayat benjolan tapi tidak kanker. Tapi karena mungkin pengalaman saya memang dari ibu ibu saya memang ada ada benjolan di leher tapi masih sebesar biji jagung, itu sudah dioperasi dan hasilnya tidak kanker, dan alhamdulillah sampai sekarang setelah dioperasi sehat dan aman kalau kata dokter. Nah, kemungkinan karena saya telat penanganannya, saya termasuknya telat karena memang dari benjolan 2 cm itu tahun 2012. Nah, 2018 saya baru berani operasi dan itu sudah menjadi 6,5 cm, dan setelah dioperasi ternyata hasilnya memang kanker folikuler. Nah, jadi jenis kanker ini sebenarnya memang masih memiliki defisiensi baik. Maksudnya masih bisa terkendalikan asal langsung cepat dengan penanganannya. Jadi insya Allah masih bisa terkontrol. Nah, terus biasanya tuh yang faktor resikonya lagi yaitu wanita usia di atas 40 tahun. Tetapi yang saya alami sendiri, saya belum ada 30 waktu itu, masih umur 29 saya sudah terkena gangguan kelenjar tiroid atau sudah muncul benjolan atau gondok di leher, dan itu memang benar-benar tidak sekarang sakit tidak memandang umur, tidak memandang usia, tidak memandang tua atau muda gitu kan. Itu memang benar adanya terjadi gitu Bu, benar ada. Waalaikumsalam.
benar adanya terjadi. Maksudnya saya sendiri mengalaminya, dan pas waktu kontrol itu pun apa namanya, itu malah lebih muda dari saya tuh banyak juga yang usia dari 17 sampai 21, 22, 23 itu sampai di bawah 3 bulan itu sudah banyak gitu kan. Ya mungkin kalau dibilang apa ya, kalau dibandingkan dengan orang dulu sama sekarang kan memang sekarang lebih banyak makanan yang siap saji, mungkin dari apa namanya, dari segi makanan kan memang lebih alami yang orang-orang dulu mungkin. Jadi sekarang yang muda-muda pun gampang terkena gangguan kelenjar tiroid. Ya tapi sih saya sih tidak menyalahkan dari bentuk makanannya, cuman kan memang dibandingkan dengan orang dulu memang kan sekarang lebih banyak kan yang beraneka macam, dan itu kebanyakan siap saji atau yang pengawetan. Nah gitu kan memang kalau untuk penderita kanker sendiri kan memang sebaiknya menghindari makanan yang ada pemanis buatan, pewarna buatan, terus penyedap, itu kan memang sebisa mungkin dihindari. Nah jadi karena sekarang itu untuk bahan penyedap sendiri memang banyak macamnya, terus dan itu untuk anak muda mungkin suka, ya mungkin bisa jadi seperti itu ya. Untuk pastinya sih kita ini aja ya, dicek ke dokter untuk memastikan kalau kita memang terkena gangguan kelenjar tiroid atau sakit yang lainnya gitu kan. Tidak serta-merta langsung menyalahkan makanan yang kita konsumsi gitu kan. Soalnya pengalaman sendiri pun saya memang sempat menyalahkan makanan karena saya sendiri memang suka mie instan dulu kan. Nah suka mie instan itu kan dan sukanya memang dikasih cabai yang banyak, terus akhirnya kan kepedesan. Nah awal-awalnya terus memang terjadi radang. Nah terus radang yaitu akhirnya batuk kering. Setelah batuk kering muncul benjolannya, itu pas di USG itu udah 2,5 cm. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Terus selanjutnya yaitu ya teman-teman, yaitu perokok aktif atau pasif. Nah cuman kadang kalau di apa namanya, sebenarnya malah lebih berbahaya perokok pasif karena dia kan pasti menghirup asap rokoknya. Kalau yang perokok aktif itu kan malah dia merokok terus dikeluarkan asapnya. Nah kita yang perokok pasif malah lebih gampang tercemar daripada yang perokok aktif. Nah jadi sebisa mungkin kalau apa namanya, kalau memang kita sudah terkena sakit, memang sebisa mungkin kita hindari jika ada orang yang merokok. Seperti halnya untuk suami saya sendiri, yaitu seperti itu. Kalau misalkan mau merokok, usahakan di luar rumah, sehingga setidaknya di teras gitu. Nah jadi agar tidak asap itu tidak ada di dalam rumah, dan kan mesti bertahan di dalam rumah, nggak hilang-hilang. Nah maksudnya hilang tapi kan lama. Nah itu maksudnya biar kalau di luar rumah kan langsung terkena angin dari teras rumah gitu kan. Nah, di ruang lebih jelasnya ya di tempat, kalau lebih baik kalau di tempat terbuka gitu, jadi tidak mengganggu. Misalkan ya saya sendiri memang penderita kanker tiroid, ya memang harus menjaga hal-hal seperti itu. Dan untuk saya sendiri selain menghindari asap rokok itu juga selalu menggunakan masker. Nah menggunakan masker saat bepergian. Nah kan pokoknya kita antisipasi aja sendiri. Kan kita sudah mengetahui kalau badan saya tuh gampang capek, gampang terkena gampang daya imun turun. Jadi kalau perjalanan jauh yang naik kendaraan bermotor gitu, sebaiknya memang sebenarnya sih enggak hanya kendaraan bermotor aja sih, walaupun nanti kalau naik kendaraan umum tetap usahakan bermasker. Dan saya pun dari bermasker itu semenjak bolak-balik rumah sakit itu sudah menggunakan masker, tidak hanya pas
pandemi saja. Memang karena sudah menyadari, kan saya operasinya tahun 2018 itu kan sebelum pandemi. Nah itu saya sudah memakai masker terus untuk bolak-balik ke RS, terus bahkan keluar atau perjalanan mudik gitu kan, dari ke orang tua gitu, saya sudah pakai masker. Saya memang sudah mengantisipasi saya sendiri, usahakan agar tetap daya imun stabil, karena memang diketahui kalau yang memiliki gangguan kelenjar tiroid itu gampang lelah dan daya imun menurun. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Terus ada juga yang membahas, ada juga yang menanyakan, apa kelenjar tiroid itu cuman terjadi sama wanita. Memang yang sering terjadi, kasusnya terjadi pada wanita, karena memang wanita yang sering mengalami perubahan hormonal, yaitu dari menstruasi, dari hamil, dari menyusui, ini kan bersifat hormonal semua. Nah itu kan itu semua kan milik wanita, kodratnya wanita kan memang itu kan, hamil, menstruasi, menyusui. Nah jadi itu memang kebanyakan memang yang mengidap wanita. Tapi akhir-akhir ini pun saya sering kontrol sama anak muda, laki-laki. Nah maksudnya pernah juga kontrol bareng sama anak laki-laki. Terus pas saya tanya, iya ada benjolan, terus ya sama, ternyata sudah operasi dan tinggal kontrol rutin. Jadi tidak memungkinkan untuk laki-laki pun bisa terkena gangguan kelenjar tiroid. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Dan untuk yang disarankan yang lebih baik memang untuk KB yang memiliki gangguan kelenjar tiroid, yaitu memang menggunakan IUD, atau kalau bahasa dulunya itu menyebutnya orang dulu spiral. Nah jadi dan dari awal memang alhamdulillah saya sudah memakai spiral, jadi alhamdulillah ya aman lah, maksudnya tidak ada gangguan yang terlalu hormonal gitu kan. Memang untuk jatah ya, untuk menstruasinya kadang maju kadang mundur, tapi saya sudah pastikan kalau saya setelah memakai IUD menstruasi normal dan wajar ya, maksudnya wajar dalam artian ya, kalau memang untuk IUD kan memang biasanya keluarnya banyak ya, saya memang banyak seperti itu, dan itu kadang yang menyebabkan saya menjadi darah rendah, dan kadang sampai merasakan pusing, sampai merasakan lemah, dan saya memang gampang letih. Nah itu saya bantu dengan tablet penambah darah. Jadi kalau lagi menstruasi kadang jadi minum obatnya saya bermacam-macam, ya hormon tiroid sebelum makan, atau sebelum sarapan. Setelah sarapan saya minum untuk yang kalsium dan vitamin D3 nya, untuk penyerapan kalsiumnya agar lebih maksimal, ini diminum 1 paket. Terus ditambah tablet penambah darah pas saya menstruasi. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Memang dari awal saya sudah bilang, kalau sudah menginformasikan kepada teman-teman semua, kalau memang sakit tiroid itu memang tidak bisa disembuhkan, apalagi kalau yang sudah kanker, dan itu pasti sudah mengalami mungkin kalau ada yang ada benjolannya otomatis sudah ada operasi dan ablasi terapinya terus, dan itu memang harus dikontrol rutin. Nah jadi itu seperti itu, sakit tiroid itu memang tidak bisa disembuhkan, tetapi kondisi tersebut bisa dikendalikan dengan obat-obatan agar pasien bisa menjalani hidup normal dengan kualitas hidup yang baik. Nah, maksudnya kualitas hidup yang lebih baik, walaupun kita sakit, kita tetap bisa bersosialisasi dengan dengan
orang lain, dengan orang banyak. Terkadang kan memang kalau kita sakit, jatuhnya kita malah minder, ketemu orang seperti takut, seperti tidak percaya diri gitu kan, karena memang aku merasakan beda daripada yang lainnya. Nah, teman-teman kan pasti ada yang merasakan hal seperti itu. Nah, kita buang pikiran itu. Malah kalau saya tetap menunjukkan bahwa saya bisa. Saya seperti orang lain pada umumnya. Ya tapi dengan porsi saya sendiri gitu kan, tidak memaksakan saya harus kuat, lebih kuat dari mereka, mereka yang sehat itu tidak, tapi saya harus bisa seperti mereka dengan porsi saya sendiri. Jadi ya begitu teman-teman ya untuk hari ini. Sehat itu mahal dan sakit itu jauh lebih mahal. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.